Selamat pagi siswa kelas 11 IPA SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Di akhir minggu keempat pembelajaran daring kali ini, kita akan masuk di pelajaran kimia. Nah, untuk pelajaran kimia ini hanya akan berlangsung 4 hari karena ternyata kemarin tanggal 17 Agustus sehingga sekolah diliburkan. Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus ini, kita akan masuk di materi kimia kita yang pertama, yaitu berbicara tentang senyawa hidrokarbon. Kalian bisa mengakses Google Classroom untuk mengetahui jangkauan materi yang akan kita pelajari serta mendownload silabus yang tersedia di sana untuk kalian pelajari. Secara garis besar, materi yang akan kita pelajari di KD 3.1 dan 4.1 sebagai berikut. Yang pertama, itu kita akan berbicara soal kekhasan atom karbon. Yang kedua, kita akan berbicara soal atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang keempat, kita akan berbicara soal struktur alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya, sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian isomer. Isomernya juga sama, isomer dari alkana, alkena, dan alkuna. Serta reaksi dari setiap senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon sendiri adalah materi yang harusnya tergolong mudah untuk pertemuan pertama kita kali ini. Jadi pastikan jelas bahwa kalian mengikuti pembelajaran, dan apabila terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada saya melalui WA sehingga saya bisa menjelaskan secara lebih mendetail agar materi ini bisa kalian akhiri dengan memperoleh nilai yang terbaik. Baik, sebagai pengantar materi kita kali ini, kita akan mengetahui apa sih senyawa hidrokarbon. Kalau dilihat dari katanya hidro dan karbon. Senyawa hidrokarbon itu hanya terdapat dua atom di dalamnya atau dua unsur di dalamnya, itu unsur hidrogen dan unsur karbon. Kita bisa lihat dia pasti akan membentuk CH. Ya, minimal ada CH-nya, jadi atom karbonnya, ada juga atom hidrogennya. Nanti sebentar rumus molekulnya atau rumus empirisnya akan kita pelajari sebentar lagi. Secara garis besar, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan rantai karbon, yang kedua berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan rantai karbon, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik dan senyawa hidrokarbon alisiklik. Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon berbentuk rantai terbuka. Sedangkan untuk senyawa hidrokarbon alisiklik adalah senyawa yang memiliki rantai tertutup dan tidak memiliki ujungnya. Sebentar akan saya kasih contohnya ya. Next, berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatan, senyawa hidrokarbon terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Yang tergolong dalam senyawa hidrokarbon jenuh adalah alkana. Sedangkan yang tergolong dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa alkena dan alkuna. Secara garis besar, senyawa hidrokarbon itu ada tiga sebenarnya ya. Sudah kita pelajari di kelas 10 yang sebelumnya, yaitu yang pertama ada alkana, yang kedua ada alkena, dan yang ketiga ada alkuna, dengan masing-masing memiliki rumus molekul yang berbeda-beda, dan itu akan kita pelajari sebentar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal kekhasan dari atom karbon. Kita ketahui bahwa senyawa hidrokarbon itu tersusun atas atom C dan H. Dan atom C ini punya kekhasan sendiri. Kita lihat atom C itu punya nomor atom 6, sehingga ketika kita membuat konfigurasi elektron, maka akan jadinya seperti ini, 2, 4. Ya, sudah kalian pelajari di ikatan kimia yang sebelumnya. Otomatis elektron valensi dari atom C adalah 4. Sudah, artinya C bisa mengikat 4 atom yang lain. Strukturnya akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, atom yang lain yang berikatan dengan C pada senyawa hidrokarbon adalah atom H. H ini kalau dibuat konfigurasi elektronnya itu akan 1. Sehingga elektron valensinya juga akan 1. Otomatis H ini hanya bisa berikatan dengan satu atom saja. Ya, ikatan dalam kimia itu dilambangkan dengan sebuah garis seperti ini. Lihat di sini dapat dilihat bahwa C, satu atom C bisa mengikat 4 atom H, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan satu atom H hanya bisa berikatan dengan satu atom C saja. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu lagi kekhasan atom karbon, yaitu atom karbon itu bisa berikatan dengan atom C yang lain.
ya. Tetapi tetap saja atom C itu hanya memiliki 4 elektron valensi, otomatis dia hanya bisa mengikat 4 atom yang lain. Kita lihat di sini, atom C ada 4 elektron valensi ya. Otomatis atom C itu hanya bisa memiliki 4 ikatan. Kalau kasarnya ya, ini tidak ilmiah sih jawabannya, tapi bisa dilihat bahwa atom C itu punya 4 garis. Garis pertama, 2, 3 dan 4 ya. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya, atau bisa juga seperti ini. Paham ya? Ada 4 garis, 1 2 3 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di contohnya di sini. Atom hidrokarbon, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk akibat bereaksi antara atom C dan atom H. Kita lihat sini, saya buat suatu struktur, C-nya sudah ada. Sekarang tugasnya kita adalah menempatkan atom H pada struktur ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, yang pertama atom C. Tadi saya sudah katakan bahwa atom C itu harus mengikat 4 atom yang lain, ya, atau memiliki 4 garis. C yang pertama, itu lihat, kiri tidak ada garis, atas tidak ada, bawah tidak ada. Yang ada cuma di bagian kanan. Otomatis dia perlu di 3 atom H lagi. Ingat ya, satu atom C harus ada 4 atom yang lain. Sekarang C yang ini, kita lihat, kiri ada, kanan ada, atas bawah tidak ada. Otomatis kan kurang 2, berarti tambahkan H sebanyak 2. Yang satu ini lagi, kiri ada, kanan ada, bawah tidak ada, atas tidak ada. Otomatis perlu penambahan 2 atom H. Yang terakhir C yang ini, kita lihat sebelah kiri ada, atas tidak ada, bawah tidak ada, kanan tidak ada. Otomatis perlu penambahan H sebanyak 3. Selanjutnya kita lihat ke contoh di bawah sini. Ini kita penempatan jumlah atom H ya pada suatu struktur hidrokarbon. Kita lihat C di sini cuma punya 1 garis di sini, tidak? Otomatis dia membutuhkan H sebanyak 3. C yang ini punya 3 garis, kiri, kanan, bawah, atas tidak ada. Otomatis tambahkan 1 saja ya, karena sudah punya 3. Next, di bagian bawah sini cuma punya 1 ikatan, otomatis tambahnya 3. Di bagian sini punya 3 ikatan, kiri, atas, bawah, ya, otomatis harus tambah 1. C yang ini punya 1 ikatan di bagian bawah saja, otomatis harus tambahkan H sebanyak 3. Selanjutnya, di yang paling terakhir ini, dia cuma punya 1 ikatan di sebelah kiri atau 1 garis, otomatis perlu tambahkan H sebanyak 3. Baik, saya akan kasih satu contoh berikutnya lagi. Kita lihat di sini ada 3 struktur berbeda. Ini ikatannya tunggal semua. Ini ada 1 ikatan rangkap, dan ini ada 1 ikatan rangkap 3. Kita lihat rangkap 3, rangkap 2, dan tunggal. Ya, ini yang membedakan antara senyawa hidrokarbon. Ikatan tunggal ini adalah alkana, ikatan rangkap 2 ini adalah alkena, dan ikatan rangkap 3 adalah alkuna. Jadi ketika suatu struktur datang kepada kalian berupa soal, kalian langsung lihat. Yang pertama lihat, ikatannya itu apa? Tunggal atau seperti apa? Kalau tunggal seperti ini, kalian langsung tahu bahwa ini adalah alkana. Apabila kalian dapatkan soal yang salah satu ikatannya itu ada ikatan rangkap 2 seperti ini, kalian bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah senyawa alkena. Dan apabila kalian mendapatkan soal yang ada ikatan rangkap 3-nya seperti ini, dapat kalian simpulkan bahwa ini adalah senyawa golongan alkuna. Ya. Sekarang kita masuk ke penambahan atom H. 1 ikatan di sini, otomatis perlu tambah 3 H lagi. Ini ada 2, 1, 2. Otomatis harus tambah 2 lagi supaya 4. Pokoknya kita buat sampai ada 4 ikatan. C di sini lihat, kiri 1, kanan 1. Otomatis harus tambahkan 2 lagi. C yang ini kita lihat, baru ada 1 ikatan di kiri, otomatis harus tambah 3 atom H lagi. Next, yang ini kita lihat, kiri tidak ada, atas tidak ada, bawah tidak ada, tetapi kanan punya 2 ikatan. Karena dia sudah punya 2 ikatan, otomatis hanya perlu penambahan 2 ikatan lagi. Ya, sekarang 2 atom H ya. Kita lihat C yang ini, kiri itu ada 2 garis, 1, 2, kanan punya 1, atas bawah tidak ada, otomatis hanya perlu penambahan 1 saja. Ya, berikutnya kamu lihat C yang ini, kiri 1, kanan 1, atas bawah tidak ada, otomatis harus ada penambahan 2. Atom C yang ini kita lihat, kiri ada, atas bawah tidak ada, serta kanan tidak ada, otomatis harus ada penambahan 3.
Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Yang ini yang rangkap 3 ini. C yang ini kita lihat, C ini sebelah kiri tidak ada, atas tidak ada, bawah tidak ada. Tapi kanan dia sudah punya 3 garis atau 3 ikatan. Otomatis hanya perlu penambahan 1 atom H saja. Selanjutnya C yang ini, kita lihat. Kiri itu sudah 3, kanan 1. Otomatis sudah pas sehingga tidak perlu penambahan atom H lagi, ya. Next berikutnya untuk C yang ini, kita lihat kiri 1, kanan 1, otomatis perlu penambahan 2. Yang terakhir C yang ini perlu penambahan 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir kita di hari ini, yaitu posisi dari atom karbon atau atom C. Dalam suatu struktur senyawa hidrokarbon, itu kita bisa lihat bahwa C itu memiliki strukturnya macam-macam, bervariasi ya, dan posisi atom C juga berbeda-beda. Di dalam hidrokarbon posisi atom C ada 4. Yang pertama atom C primer, yang kedua atom C sekunder, yang ketiga atom C tersier, dan yang keempat adalah atom C kuartener. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain atau berhubungan langsung dengan satu atom C yang lain. Kita lihat di sini. Ini atom C, dia cuma punya ikatan dengan satu atom C yang lain. Otomatis ini bisa disebut dengan atom C primer. Dalam suatu struktur hidrokarbon, biasanya atom C primer itu terletak di ujung-ujung dari struktur tersebut. Kita lihat yang atom C primer di sini, yang ini. Dia cuma ikatan dengan satu di sini. Kemudian yang ini primer juga karena cuma punya satu ikatan dengan C yang di atas. C yang ini juga punya satu ikatan dengan C di atas. Yang di sini punya satu ikatan dengan C yang di samping kirinya dia. C yang ini punya satu ikatan dengan C di bawahnya dia. Serta C yang ini punya satu ikatan dengan C di bawahnya. Otomatis atom C primer ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Punya 6 ikatan atom C primer. Yang berikutnya atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Kita lihat di sini. Ini kan tadi sudah primer kan, otomatis tidak lagi sekunder. Kita lihat sini C, ada 1, 2, 3. Oh, otomatis sudah tidak lagi. Ini bukan sekunder karena dia sudah lebih dari 2 ikatan. Yang ini ada 1, 2, 3, tidak lagi. Yang ini 1, 2, 3, 4, bukan. Yang ini kita lihat, C yang ini. Kirinya dia ikat 1 C, kanannya ikat 1 C. Otomatis 2 kan? Maka dia disebut dengan atom C posisi sekunder. Ada 1 saja di sini. Sudah ya? Saya tandai dengan bulatan supaya kita tinggal melihat mana yang belum ada, yang belum kita sebutkan. Yang ketiga, atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Kita lihat sini, C yang ini. Kita lihat, dia ikat 1 C di sini, 1, 2, 3. Sudah, otomatis dia disebut dengan atom C tersier. Ada satu lagi di sini, ada C yang ini juga. Ada ikat 1 C, 2, 3. Otomatis atom C tersier ada, jumlahnya ada 2. Yang ini ya tersier. Yang ini juga tersier. Sekarang yang 4 atau yang terakhir adalah atom C kuartener. Atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Kita perhatikan di papan. Di sini tinggal 1 ya. Kita atom C yang ini. Ikatannya apa dengan C yang lain? Ada kiri ada 1 dengan C, kanan 1, atas 1, dan bawah 1. Otomatis ada 4 ikatan C dengan C yang lain. Otomatis dia disebut dengan ikatan C kuartener. Jadi jumlahnya ada 1. Jadi yang perlu kalian pikirkan adalah lihatlah bahwa C punya 4 ikatan dengan atom H. Dan C juga bisa berikatan dengan atom C yang lain. Seperti ini. Jadi ini struktur awal dari senyawa hidrokarbon, tetapi ini juga
membuktikan bahwa atom C bisa berikatan dengan atom C yang lain. Jadi posisi atom C itu berbeda-beda ya. Ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Baik, demikianlah materi kita untuk hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Tadi kita sudah membahas soal yang pertama bentuk dari senyawa hidrokarbon, kekasan atom karbon, dan posisi atom karbon. Nah, setelah ini silakan kalian mendownload silabus dan LKPD yang terdapat di Google Classroom, dan silakan untuk mengerjakan LKPD yang tersedia dengan batas maksimal pengumpulan adalah malam ini sebelum jam 12 malam. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menggunakan modul kalian atau buku cetak yang telah diberikan sekolah kepada kalian untuk membantu kalian menyelesaikan soal yang tersedia. Tetapi apabila kalian kurang paham juga, kalian bisa mengakses di YouTube atau lain sebagainya. Termasuk diantaranya lah kalian bisa menghubungi saya via WA biar saya menjelaskan lebih lanjut soal materi yang belum kalian pahami. Terima kasih atas kerja kerasnya kalian, dan Tuhan Yesus memberkati.